Salam saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar? Amsal pasal ke-25 ayat yang ke-25 mengatakan, seperti air sejuk bagi jiwa yang dahaga, demikianlah kabar baik dari negeri yang jauh. Nah, kabar baik kali ini datang dari kota Pati di Jawa Tengah. Dalam bentuk renungan firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Muda Agus Priman Telombanua. Mendengar dari namanya kita pasti tahu bahwa hambanya ini berasal dari Nias, Sumatera Utara. Namun sekarang Pendeta Agus tinggal dan sudah berkeluarga juga dan melayani di kota Pati. Tepatnya di Gereja Kristen Sangkakala Indonesia, Jemaat Mahanaim, Kota Pati, Jawa Tengah. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya rindu berbagi satu kebenaran firman Tuhan, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk berkat-Mu hari ini dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini kami sediakan hati kami untuk Engkau berbicara bagi setiap kami. Telinga kami terbuka untuk perkataan Tuhan yang menjadi kekuatan buat kami. Urapi kami semua, roh hikmat pengertian melimpah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Yesus, izinkan saya hari ini berbagi satu prinsip firman Tuhan yang akan memberkati bagi kita semua, yang saya ambil dalam Ulangan pasal 31 ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Hari ini saya akan berbagi satu prinsip yang penting dalam kehidupan, di mana kita ini sebagai orang percaya jangan mudah menyerah dalam kehidupan. Jangan mudah tunduk terhadap persoalan. Jangan mudah menyerah terhadap ketakutan dan kekhawatiran apapun yang terjadi hari-hari ini. Mari menyerahlah kepada Tuhan saja, Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus menyerah kepada Tuhan? Kenapa kita jangan menyerah terhadap persoalan? Jangan menyerah dengan kehidupan. Satu alasannya adalah karena kita punya Tuhan yang masih tetap menyertai kita sampai hari ini. Apakah saudara masih percaya akan hal ini sampai hari ini? Dia masih dinamakan Immanuel, God with us, Allah beserta dengan kita. Setiap kali Allah menyatakan namanya buat setiap kita, di balik nama itu saudara selalu terkandung karakter kuasa di dalamnya. Ketika Tuhan berkata, aku adalah Jehovah Rafa, karena memang Dia Allah yang menyembuhkan kita dengan cara yang ajaib. Ketika Dia berkata, aku adalah Jehovah Jireh, karena memang Dia adalah Allah yang mencukupi dan menyediakan buat kita. Dan hari ini ketika Dia berkata, Dia adalah Allah yang Immanuel, karena memang Dia tidak pernah tinggalkan kita. Dia tidak pernah biarkan kita. Dia Allah yang beserta dengan kita. Katakan amin Bapak Ibu Saudara. Lihat Ulangan 31 ini adalah kisah di mana Musa mengakhiri masa tugasnya dan kemudian akhirnya meninggal dunia. Dia harus digantikan oleh seorang pemuda yang bernama Yosua. Sebagai seorang muda, saudaraku, bagi Yosua untuk mengambil alih tugas daripada Musa tidak gampang, tidak mudah. Dia butuh kekuatan daripada Allah. Dia butuh kasih karunia daripada Allah, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dia punya tugas yang sangat berat, yaitu apa? Melanjutkan tugas daripada Musa untuk memimpin bangsa Israel menyeberang sungai Yordan sampai mereka masuk kepada tanah perjanjian, tanah Kanaan. Saudaraku yang terkasih, sadarkah kita hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita untuk menyeberang hari-hari ini. Hari-hari ini Tuhan sedang membawa kita, memimpin kita, menuntun kita untuk menyeberang dari kelemahan kita kepada kekuatan. Tuhan sedang memimpin kita menyeberang dari ketakutan kita kepada iman yang semakin bertumbuh. Tuhan sedang memimpin kita untuk menuntun kita menyeberang dari kekalahan kita kepada kemenangan, dari kekurangan kepada kelimpahan. Saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus, hari ini percayalah, ini yang menjadi janji Tuhan bagi setiap kita. Apa yang menjadi janji Tuhan bagi Yosua, bagi orang Israel, dan juga bagi saudara dan saya dalam perjalanan menyeberang itu.
Dia berkata, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Di ayat 8 ini muncullah janji penyertaan Allah, Allah Immanuel. Itulah sebabnya Tuhan berkata, jangan takut, jangan patah hati. Dengan kata lain, jangan pesimis, jangan menyerah dalam kehidupan, jangan tunduk terhadap persoalan, jangan tunduk terhadap ketakutan dan kekhawatiran kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Karena bagi saudara dan saya selalu ada janji penyertaan Tuhan yang tidak pernah berakhir dalam kehidupan kita. Karena yang menyertai kita dalam perjalanan menyeberang itu adalah Tuhan sendiri. Dia berjalan di depan kita. Berapa lama orang Israel dalam perjalanan itu? 40 tahun lamanya. Dan hebatnya, selama 40 tahun Alkitab berkata pakaian di tubuh mereka tidak menjadi rusak. Sandal di kaki mereka tidak menjadi rusak, saudara dan kasih. Kenapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Mereka melewati musim-musim yang ekstrim. Mereka melewati medan yang ekstrim. Tapi Tuhan tetap memberkati mereka. Tuhan tetap melindungi mereka, saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus. Hari ini saudara boleh berkata, saya sedang ada dalam perjalanan menyeberang yang tidak gampang. Atau boleh berkata, keadaanku lagi berat, pekerjaanku lagi susah, usahaku lagi sulit. Dengar baik, saudara yang terkasih, bagi saudara dan saya selalu ada janji penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Katakan amin, Bapak Ibu Saudara. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengapa penyertaan Tuhan itu begitu penting? Ini hal yang harus kita pahami. Karena penyertaan Tuhan itu ada satu kata yang tidak boleh kita lupakan. Apa itu? Yaitu kasih karunia Tuhan. Dalam penyertaan Tuhan ada grace, ada mercy daripada Tuhan yang menyertai saudara dan saya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia adalah kemampuan ilahi untuk melakukan dan menghadapi apapun yang secara manusia kita tidak mampu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus. Tetapi Tuhan memberikan kemampuan bagi setiap kita. Itu sebabnya Musa berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika engkau tidak beserta dengan kami, jika engkau tidak berjalan bersama dengan kami tidak mau pergi. Jangan suruh kami pergi. Dengan kata lain Musa berkata, Tuhan, kalau engkau tidak sertai kami, Tuhan, kalau engkau tidak tuntun kami tidak mau kemana-mana. Kenapa? Kalau tanpa penyertaan Tuhan, kalau tanpa tuntunan Tuhan, tidak ada kasih karunia, tidak ada kemampuan ilahi dalam kehidupan kita. Saudara yang kasih, orang yang disertai Tuhan akan memperoleh kasih karunia, memperoleh kemampuan ilahi daripada Tuhan. Saudara yang kasih dalam nama Yesus. Mari belajar hari ini, saudaraku. Orang yang disertai Tuhan akan mendapatkan kemampuan ilahi, sehingga dia berpindah, saudara, dari kemampuan dirinya sendiri kepada kemampuannya Tuhan. Hari-hari ini, saudaraku, untuk kita bisa hidup benar, hidup jujur, usaha dengan benar. Di tengah-tengah, saudaraku, dunia yang menghalalkan segala cara itu tidak gampang. Itu tidak mudah, saudaraku. Kalau kita tidak disertai oleh Tuhan, kalau kita tidak hidup dalam kasih karunia, maka cepat atau lambat kita akan terseret juga. Saudara yang kasih, saya, jabatan saya boleh pendeta, tapi kalau tidak ada kasih karunia dalam kehidupan saya, maka saya tidak akan mampu untuk hidup benar. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus. Saudaraku, kita hari-hari ini sedang menghadapi tekanan dalam kehidupan. Tekanan ketidakpastian, tekanan ketakutan, tekanan kesepian. Karena untuk kita bisa keluar rumah hari-hari ini harus berpikir ulang. Untuk kita bisa bertemu dengan banyak orang harus berpikir ulang. Tetapi dengar baik, jawaban dari semuanya itu hari ini bahwa ada kasih karunia Allah, ada kemampuan ilahi yang selalu menyertai saudara dan saya. Akhirnya di hari ini pesan saya, kita tidak boleh menyerah dalam kehidupan. Kenapa? Karena sampai hari ini Tuhan masih tetap menyertai saudara. Di dalam diri saudara ada kasih karunia Allah. Di dalam diri saudara ada kemampuan ilahi yang senantiasa memimpin dan menuntun kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, buat janji penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sebab di dalam penyertaan-Mu ada kasih karunia Allah, ada kemampuan ilahi yang senantiasa tercurah dalam kehidupan kami.
Kami tidak boleh menyerah terhadap masalah. Kami tidak boleh tunduk terhadap persoalan. Kami tidak boleh menyerah terhadap ketakutan dan kekhawatiran kami. Sebab kami percaya Allah yang mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Engkau berjalan di depan kami dan memberikan kemenangan demi kemenangan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini dimanapun mereka berada. Haleluya. Bersama kita berkata, amin. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Demikianlah kabar baik dari Kota Pati, Jawa Tengah, dan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Muda Agus Primantelong Banua yang sudah menyampaikan renungan firman Tuhan dan memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, dari daerah mana saja, dari kota mana saja, dan dari gereja mana saja, apabila Anda mempunyai renungan firman Tuhan dengan durasi 7-9 menit dan bersedia diseringkan untuk menjadi berkat bagi kita semuanya, silakan menghubungi saya, Ibu Reti, di nomor yang saya cantumkan di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.